Salam sehat, jumpa lagi dengan saya, Dr. Widya dari Rumah Sakit Bethesda Wonosari. Pada kesempatan hari ini saya ingin sharing tentang penggunaan insulin co-formulation. Untuk inisiasi, awalnya konsepnya adalah penggunaan karbohidrat yang tinggi dengan penggunaan basal yang tidak sampai mencapai target A1C di bawah 7. Kalaupun menggunakan basal, terkadang GDP-nya turun target, tetapi prandialnya tidak mencapai target. Maka ada konsep juga penggunaan intensifikasi, yaitu penggunaan basal plus ataupun basal bolus. Pasiennya disuntik 4 kali, sehingga ini kompleks sekali dan menyebabkan pasien menghentikan suntikan karena terlalu kompleks. Bahwa penggunaan basal saja ternyata tidak bisa mengcover gula darah dalam 24 jam. Dan juga penggunaan premix juga ternyata tidak bisa mengcover 24 jam gula darah. Kemudian seringkali menyebabkan shoulder effect dan juga gula darah puasanya target, kemudian 2 jam setelah makan, 1 jam setelah makan tinggi. Sehingga perlu diberikan basal bolus. Penggunaan basal bolus ini dikatakan bahwa 4 kali penyuntikan terlalu kompleks dan pasien menjadi kurang nyaman. Ini saya ingin menyampaikan guideline Perkeni 2021 mengenai inisiasi dengan menggunakan co-formulation ataupun basal plus, basal bolus. Kita bagi menjadi 2, yaitu jika A1C-nya antara 7,5 sampai dengan 9. Jika pasiennya A1C 7,5 sampai dengan 9, maka mulailah dengan basal atau co-formulation dengan dosis 10. Dosis 10 ini kalau pada co-formulation disuntikkan pada saat makan yang paling banyak, sedangkan basal disuntikkan 10 pada malam hari. Bagaimana titrasinya? Titrasinya kita menggunakan gula darah puasa. Kita harus mengenal target ini. Targetnya adalah gula darah puasa antara 80 sampai dengan 130, kemudian lalu 2 jam PP-nya targetnya 180. Kemudian A1C-nya targetnya kurang dari 7 dan diulang tiap 3 bulan. Tadi dikatakan bahwa titrasinya menggunakan P, gula darah puasa. Ketika dititrasi kita lihat angkanya. Kalau angkanya di bawah 130 kita pertahankan dosisnya. Kalau angkanya 130 sampai dengan 180 maka ditambah 2 suntikan. Basal tambah 2 yang 10 jadi 12 ya. Kemudian co-formulation-nya menjadi 12. Kalau lebih dari 180 ditambah 4 jadi 14 unit basal malam hari atau 14 unit co-formulation pada saat pada saat makan yang terbesar. Yang kedua, kalau A1C-nya itu lebih dari 9. Jika pasien datang ke poli dengan A1C lebih dari 9 dengan gula darah sesaat 300 lebih dan GDP lebih dari 250, kita bisa mempertimbangkan dengan co-formulation atau langsung dengan, kalau tidak ada co-formulation, dengan basal plus atau basal bolus dengan dosis awal yaitu 10. Jadi dosis awal co-formulation 10 pada saat disuntik itu pada makan yang paling besar dan nanti akan dititrasi dimaksimalkan sampai dosisnya 2 kali sehari. Kalau dosisnya basal plus maka 10 untuk basal malam hari, plusnya itu diberikan rapid dengan dosis 10% dari basalnya dipilih pada saat makan terbanyak. Misalnya 4 unit, malam 10 unit. Kemudian kalau basal bolus bisa diberikan 4 kali, di mana basalnya 10 malam hari, bolusnya diberikan 4. Jadi 3 kali 4 sebelum makan pagi, 4 sebelum makan siang, 4 sebelum makan sore 4. Jadi ada 4 kali suntik. Bagaimana kita mentitrasi pasien ini?
kita tetap menggunakan GDP saat titrasi. Maka dikatakan di sini seperti yang sebelumnya, kalau pada saat dititrasi pasien datang ke poli ternyata GDP-nya antara 80 sampai dengan 130, kita pertahankan dosis itu. Kita menemukan antara 180 sampai dengan 130, maka insulin basalnya kita tambah 2 atau co-formulationnya kita tambah 2 menjadi 12 unit. Kalau dia datang dengan gula darah puasa lebih dari 180, maka ditambah 4. Rate-nya kita tambah 4 jadi misalnya 14 unit atau basalnya kita tambah 4 menjadi 14 unit. Kemudian kita kembali lagi ke metode lama. Kalau menggunakan co-formulation ternyata GDP yang turun diikuti juga 2 jam PP yang turun. Kalau menggunakan basal plus ataupun basal bolus ternyata kita masih harus melihat 2 jam PP-nya. Kalaupun 2 jam PP-nya tinggi, walaupun puasanya sudah target, maka insulin rapidnya akan kita naikkan bertahap sampai target 2 jam PP yang baik. Sesuai dengan target. Di bawah 180. Jadi kita mesti titrasinya 2 jam PP juga untuk insulin yang baik basal plus maupun basal bolus. Ada penelitian ARISE yang mengatakan bahwa saya tidak menjelaskan rinci tentang penelitian itu. Saya hanya membuat kesimpulan bahwa penggunaan co-formulation ternyata lebih unggul menurunkan A1C, menurunkan gula darah puasa ke target, kemudian 2 jam PP juga target, kemudian berat badannya juga turun. Selain itu, angka kejadian hipoglikemi nokturnalnya juga angka kejadiannya menurun dibandingkan dengan penggunaan basal plus maupun basal bolus. Demikian penjelasan saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi yang menonton. Salam sehat dan sampai jumpa.